Halo rekan-rekan bingkai kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Saya akan membahas bagaimana cara melakukan proses reading IMO data atau bisa kita sebut juga dengan cloning menggunakan on-bench. Artinya ECU kita lepas dari mobil karena sebelumnya saya sudah bikin video bagaimana kita menarik IMO data menggunakan OBD2 yang kebetulan juga mobilnya sama, yaitu VW Tiguan. Dan nanti di proses on bench ini meskipun sama-sama menarik IMO data dibandingkan dengannya via OBD2, tapi ada sedikit mungkin banyak perbedaan yang bisa kita lihat dari proses ini. Karena di on bench tidak hanya kita mengambil datanya yang kita bisa dapat CS code, PIN code, VIN number dan lain-lain, tapi kita juga bisa mengambil data EEPROM dan flashnya. Dan yang menarik juga kita bisa melakukan editing sehingga nanti kita bisa memasukkan data yang sudah kita edit ke ECU yang lain. Nah, misalnya kita membutuhkan untuk proses cloning seperti itu. Nah, saksikan terus video kali ini untuk mengetahui bagaimana step by step-nya. Pertama, kita bisa masuk dulu dari Immobilizer. Oke, di Immobilizer nanti kita bisa masuk ke VW. Kebetulan mobilnya adalah VW. Kemudian kita bisa masuk langsung ke Expert Selection. Oke. Nah, di Expert Selection ini ada banyak sekali menu-menu dan modul-modul yang bisa kita lakukan pekerjaan di IMO. Cuma karena di sini kita akan fokus di ECU Engine, maka kita masuk ke ECU Engine. Nah, di sini ada pilihannya OBD atau on bench. Saya pilih OBD. Nah, di sini terdapat tipe hardware MED 17 sekian dan mikroprosesor. Kebetulan di sini kita lihat tipenya TC, ini biasanya mikroprosesornya dari Infineon. Nah, bagaimana cara kita melakukan pengecekan hardware-nya yang kita gunakan tuh yang paling tepat tuh pilihannya yang mana? Kebetulan kalau di ECU Engine di sini kita bisa lihat. Nanti di sini itu ada tulisannya MED 17.55. Tuh. Jadi rekan-rekan bisa lihat di samping 17.55. Dan di sini kita bisa lihat pilihannya ada dua. Ada 17.55 yang TC 1767 sama 1766. Kebetulan saya sebelumnya sudah melakukan pengecekan. Mikroprosesor yang digunakan adalah 1767. Jadi kita pilih 1767. Nah, di sini ada operation step yang harus kita ikuti. Yang pertama kita lepas dulu ECU Engine dari mobil. Kemudian kita konekkan DB15. DB15 itu kabel G-box ini ke ECU. Kemudian konek juga ke G-box. Sama kita ikuti koneksinya. Kebetulan ini saya sudah lakukan koneksi. Bisa rekan-rekan cek di sini. Ini saya ikuti sama persis dengan instruksi yang ada di alat IM608. Dan jangan lupa di sini kita harus konekkan DC 12 volt atau power supply ini di sini. Ini chargernya sama dengan chargernya untuk IM608. Jadi kita konekkan ke sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini yang menarik ada beberapa menu pilihan. Yang pertama itu read IMO data, kemudian read flash data, read EEPROM data, dan EDC, MED17, ME17 data processing. Nah, perbedaannya kalau read IMO data itu kita akan sebenarnya ada tiga yang akan kita baca di read IMO data ini. Yang pertama informasi mengenai IMO. Yang kedua kita melakukan read flash data, dan yang ketiga kita juga melakukan read EEPROM data. Nah, jadi ketika Anda melakukan klik
read IMO data, itu secara langsung dua fungsi yang di sebelahnya, read flash dan read EEPROM itu juga terbaca. Tapi ada beberapa kasus yang memang membutuhkan, saya cuma mau baca read flashnya aja. Jadi Anda bisa pilih read flash data, atau jika Anda ingin membaca EEPROM-nya saja, Anda bisa pilih read EEPROM data, seperti itu. Ini prosesnya sama, tapi saya akan masuk ke read IMO data. Oke. Di sini ada notifikasi, jangan gunakan koneksi Bluetooth. Kebetulan kalau rekan-rekan lihat di sini, Gbox ini terkoneksinya ke VCI. VCI IM608 menggunakan VCI J2534. Kalau rekan-rekan menggunakan IM508, artinya nanti dari kabel di tablet langsung ke Gbox. Dan kalau VCI ini kita bisa lihat, dia ada opsi koneksi menggunakan Bluetooth. Cuma di proses ini kita tidak menggunakan Bluetooth, tapi kita menggunakan kabel yang langsung terkoneksi di tablet. Nah, terus ada informasi untuk kita konekkan power supply 12 volt. Di sini saya sudah konekkan power supply-nya langsung ke Gbox. Sebenarnya di sini ada opsi juga dari VCI, tapi kalau kita lihat instruksi sebelumnya, power supply itu cukup dikonekkan dari Gbox saja, seperti itu. Oke, setelah itu perintah yang ketiga, jangan lepas koneksi diagnostik, artinya dari kabel dari tablet ke VCI, ataupun kita jangan klik tombol di bawah VCI untuk melepaskan atau men-unpair koneksi antara tablet dengan VCI, seperti itu. Setelah itu kita oke. Nah, di sini tadi terdengar ada suara relay yang tersambung. Ini saat ini sedang proses berkomunikasi dengan ECU. Nah, di sini kita bisa lihat sekarang sedang proses reading flash data. Seperti yang tadi saya informasikan, ketika kita klik read IMO data, secara langsung kita akan membaca juga read flash data dan EEPROM-nya, selain hanya IMO datanya saja. Oke, ini prosesnya memakan waktu yang cukup. Pastikan semua baterai baik IM608 ataupun power supply-nya itu benar-benar tidak terganggu, dan koneksi di sini tidak ada gangguan, jangan sampai terputus di tengah jalan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data sudah berhasil dibaca sepenuhnya, dan apakah kita mau melakukan save? Kita klik yes. Ini kita lihat yang kita save pertama kali adalah flash datanya. Di sini kita bisa kasih nama supaya tidak tertukar. Saya bikin flash Tiguan. Oke. Nah, kemudian lanjut yang kedua adalah pembacaan data EEPROM. Bacaan data EEPROM ini jauh lebih cepat dibandingkan data flash ya. Oke, bacaan data sudah selesai. Kita klik yes. Oke, kita kasih nama yang sama belakangnya. Oke, sekarang proses kalkulasi. Proses kalkulasi ini sama dengan ketika kita mengambil IMO data menggunakan OBD ya, di video yang sebelumnya kita sudah bikinkan. Waktu itu kita bikin pengambilan IMO data ini melalui instrumen modul, instrumen cluster ya. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya data VNumber, kemudian kita punya data CS code.
Cuma di sini kalau kita lihat data CS code-nya ini kalau melalui modul engine yang terbaca hanya 6 byte. 6 byte atau sekitar 12 huruf ya. Ini karena 1 byte itu 2. Jadi DF itu 1 byte, 9D 1 byte, C3, EB 1 byte, 97 dan EF. Belakangnya 00. Artinya byte yang ketujuh tidak terdeteksi. Makanya kalau kita lihat di video saya mengenai kuncinya Megamos 48 kalau nggak salah, itu ada kalkulator untuk menghitung byte ke nomor 7 atau byte ke 7. Jadi di beberapa kasus kita cuma bisa dapat CS code-nya itu 6 byte, kita butuh kalkulator khusus untuk mendapatkan byte yang ke 7 untuk proses dari mulai unlock key, pembuatan dealer key atau generating key seperti itu. Kemudian pin kita juga dapat informasinya, IMO code, MAC address, cek status, dan di sini ada yang menarik adalah kita bisa melakukan change IMO data seperti itu. Fitur ini kita bisa explore, kita ganti-ganti. Misalkan contoh kasus kalau kita mau melakukan proses cloning seperti itu. Ini cukup menarik, bisa kita lakukan, atau kita mau melakukan proses editing IMO data yang misalnya VIN number-nya salah seperti itu, atau engine module yang VIN number-nya masih terhubung dengan VIN number mobil sebelumnya seperti itu. Jadi VIN number-nya tidak matching, itu kita bisa rubah, ataupun CS code-nya tidak matching, kita bisa rubah CS code-nya. CS code dan PIN ini mirip dengan ISN untuk mobil BMW. Jadi seperti password yang menghubungkan antar modul IMO. Tanpa password ini, atau jika salah satu modul memiliki password yang salah, itu nanti modul ini tidak akan atau sistem immobilizer ini tidak akan mau bekerja dengan normal. Akhirnya mobil tidak akan bisa menyala seperti itu. Oke, ini kita bisa rubah. Kita juga bisa rubah CS code-nya. Kita bisa rubah PIN-nya. Nanti ketika kita sudah rubah, kita di sini contoh misalnya saya rubah di sini. Saya ada catatan. Di sini saya rubah belakangnya menjadi 7A. CS code-nya. Nah, di sini kita bisa save EEPROM-nya. Seperti itu. Jadi kita rubah CS code-nya, atau kita bisa save. Oke, tapi saya tidak mau melakukannya, jadi saya kembalikan ke normal. Oke, nah itu adalah tadi tentang read IMO data. Terus bagaimana cara memasukkannya? Misalnya kita sudah punya IMO datanya tersimpan di alat IM608, bagaimana kita memindahkan data tersebut ke ECU tujuan? Nah, itu kita bisa klik yang bawah kiri ini, EDC 17, MED, ME17 data processing. Nah, di sini nanti kita ada pilihan untuk pilih file, EEPROM, dan flash data. Nah, di sini kita nanti tinggal klik EEPROM, kemudian kita pilih mana data EEPROM-nya, kemudian nanti kita pilih juga flash, kemudian kita juga cek IMO datanya, terus jika kita perlu lakukan decoding, kita juga lakukan proses decoding. Dan setelah itu nanti ada proses untuk memasukkan data ke ECU yang baru, seperti itu. Oke, karena cuma saya tidak bisa praktekkan di sini karena saya cuma punya satu ECU untuk praktek. Mungkin nanti ketika saya punya bahan praktek ECU yang identik, saya akan coba buatkan video khusus bagaimana jika kita ingin melakukan proses cloning seperti itu. Oke, sekian video tutorial dari saya mengenai cara melakukan read IMO data menggunakan IM508 atau IM608, dan di sini kita melakukan secara on bench, artinya
modul itu dilepas, dan di proses ini kita juga menggunakan aksesoris tambahan yaitu Gbox 2 seperti itu. Ini adalah perangkat yang kita gunakan untuk proses read imo data seperti ini. Tipe ECU nya nanti saya akan masukkan di judul yaitu MED 175.5 seperti itu. Oke, sekian video tutorial dari saya. Simak juga video-video tutorial kami lainnya. Jika rekan-rekan ada request atau ada pertanyaan, bisa silahkan di komen di masing-masing video yang kita bikin. Nanti akan kita coba balas atau kita buatkan video berikutnya. Karena playlist ini nanti kedepannya akan semakin kita tambahkan informasi-informasi baru seperti itu. Oke, Bengkel Naik Kelas, MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel